Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara setanah air bangsa Indonesia? Jumpa lagi bersama Joko Pingit dengan tongkat komando kayu gali asem yang bernama Bromo Kencono Rojo Kandil. Ya. Tentu Anda semuanya kangen dengan seorang seniman yang bernama Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar pemendek ini. Jangan lupa, kalau Anda ingin tahu wawasan saya atau Anda penasaran dengan Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar wong gendeng ini, jangan lupa like, share, dan komen biar Anda tidak ketinggalan zaman ataupun mempunyai wawasan dari Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar wong gendeng. Asli wong Jawa Tulen, suka cerita yang nyata, yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan. Misalkan andai kata seumpama itu hanya gambaran saja dan cerminan kita semuanya. Malam hari ini hari Selasa, hari yang sangat dikuatkan dan sangat selalu kita syukur-syukurilah karena kita dikasih pernapasan dan dikasih rezeki, dikasih uang, dikasih kekayaan dan dikasih perilaku tata krama oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menceritakan sebuah raja, para raja, para prabu itu bukan satu saja. Raja bukan satu saja. Ya, raja banyak sekali. Kalau di tanah Jawa dulu adalah 9 raja. 9 raja ini siapa? Ya, semuanya siapa di Indonesia ini? Ya, prabu itu banyak sekali. Ada Prabu Siliwangi. Ya, Prabu Gede. Ya, Prabu Banyuwangi, Prabu Bali, Prabu Makassar, Prabu Kalimantan, dan para panglimanya. Panglima ini sangat luar biasa. Seorang raja di Jawa ini sangat pemberani dan sangat dihormati oleh seorang prabu, para prabu, dan panglima, para panglima. Ya. Zaman dahulu kita belum lahir kawan-kawan, tapi seorang raja ini mempunyai perilaku tata krama yang sangat luar biasa. Raja itu tidak mau pengkhianat, atau raja itu tidak suka mengkhianati rakyatnya, karena rakyatnya memilih dan berdoa bersama-sama dari Sabang sampai Merauke mendoakan raja yang sangat luar biasa. Raja yang bijaksana dan tegas, mempunyai kawero. Raja itu tidak mau disogok sama rakyatnya. Makanya zaman dahulu ada raja itu menyukai seorang tabib. Tabib itu bisa menyobatin seseorang, anak raja, ratu, dan raja. Juga prajurit-prajuritnya raja yang kena panah dulu hanya cuma berdoa kepada Sang Yang Widya ataupun Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya yang kena panah beracun ini bisa disembuhkan dengan cara apa? Dengan ramuan-ramuan di Indonesia ini sangat luar biasa. Makanya kita kagum dengan seorang raja yang lemah manah ini. Para prabu sejagat tanah Jawa itu akan menyukai seorang raja yang lemah manah dan baik. Dia menyukai rakyatnya juga, raja dan ratu ini, dan anak-anak raja dan menantu dan cucu-cucu raja. Karena raja di tanah Jawa ini 9 raja, tapi anak cucunya pangeran banyak sekali. Seorang raja disukain rakyatnya, dia suka budaya dan tradisi. Raja itu menyukai seorang yang sangat lembah manah dengan cara keterampilannya, spiritualnya, ritualnya, prihatinnya sangat luar biasa. Adalah siapa? Semar, para Semar, 7 Semar. 7 Semar itu ada nama-namanya semuanya. Semar Totonegoro, Semar Bangunnegoro, Semar Mesem, Semar Duding, Semar Tangis, Semar Pelet,
Semar duduk dan Semar rojo koyo ya. Dan Semar ngejowanta. Para Semar-Semar ini mempunyai gelar sendiri-sendiri dan tidak lupa ilmunya Semar hanya ikhlas dan prihatin sabar. Ikhlas nomor 1 bila orang berahli spiritual ataupun ritual ya. Ikhlas nomor 1 ditindas dengan sabar. Artinya sabar bagaimana? Artinya sabar seperti saya begini, bercerita apa adanya, itu sabar. Kalau kita tidak ikhlas, kita tidak bisa kemana-mana. Ikhlaskan, kita mau ke gunung, ikhlas lahir dan batin kita. Siap pernapasan, siap cobaan, dan siap godaan. Ingat saudara-saudaraku semuanya, seorang raja ini memang digemari oleh rakyatnya. Sampai ada menteri, ada panglima, juga ada pion-pionnya ataupun prajurit seorang raja. Seorang raja ini disukain seorang tabib ataupun empu dan dewa. Kalau empu dan dewa ini khusus membuat pusaka dari batu meteor ya, membuat keris, tombak, cakra, dan trisula. Semuanya serba ada di tanah Jawa ini. Karena tanah Jawa banyak pusaka peninggalan nenek moyang kita, kakek moyang kita semuanya. Makanya para Semar-Semar itu dikasih derajat dan dikasih pangkat oleh raja yang pertama di tanah Jawa. Raja itu yang paling banyak adalah di tanah Jawa. Di tanah Jawa letaknya Jawa Tengah. Ingat saudara-saudaraku semuanya, para raja yang banyak adalah di tanah Jawa. Ada Raja Nglasem, ada dinamakan Raja Nglasem tadi dulunya anak seorang raja juga. Akhirnya dia mendapatkan gelar di Nglasem. Nglasem Jawa Timur perbatasan. Jawa Timur dan perbatasannya Jawa Tengah. Raja Nglasem ini sangat luar biasa sekali. Sampai ada Semar Totonegoro, ada Semar Bangunnegoro. Karena Bangunnegoro itu suatu saat akan seseorang yang lembah mana manusia akan berinkarnasi, akan dimasukin seorang Semar. Semar itu sangat luar biasa. Sebelumnya kami mohon maaf ada suara kereta api berjalan. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk saudara-saudara setanah bangsa Indonesia. Karena live kita dekat stasiun kereta api dan dekat Pantura. Raja-raja tadi menyukai benda-benda koleksi-koleksi termasuk pusaka dan burung perkutut dan kuda, dan mempunyai tongkat dari kayu galih asap. Kenapa seorang raja itu menyukai seorang Semar? Karena Semar sangat luar biasa. Yang dimasukin seorang yang lembah mana? Para raja yang paling spesial adalah raja yang ketujuh tadi. Raja yang ketujuh itu orang lembah mana, dia mengerti rakyat, dia bisa membangunkan apa saja. Sampai ditantang lawannya raja itu, sopo sing iso bangun jembatan ning laut, bakal terwujud cita-citane. Ning Presiden RI kita termasuk Haji Insinyur Jokowi bisa membangun jembatan di atas laut. Nah, seperti Semar bangun Kayangan, siapa lagi yang bisa membangun Kayangan? Adalah seorang Semar. Semar itu esmanya bisa menyamar dan dia memakai apapun sangat pantas sekali. Karena di Indonesia pernah diadatkan dan budaya dan kesenian dan keterampilan ya semua menyukai. Ya. Untuk saudara-saudaraku setanah bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat, diangkat pangkatnya. Para raja di tanah Jawa dulu adalah 9 raja. Tapi ada lagi yang raja yang ketujuh ini sangat kuat, dicintai rakyatnya dan dicintai masyarakatnya, dicintai para menteri-menterinya, juga dicintai oleh seorang prabu, para prabu dan panglima, para panglima. Raja mempunyai panglima perang yang sangat kokoh dan pemberani. Siapa lagi kalau bukan zaman dulu adalah Panglima Gajah Mada.
Panglima Gajah Mada itu tidak segan-segan bila ada yang menghina seorang rajanya akan dihukum. Panglima perang akhirnya mengambil ada lagi Ronggo Lawe. Panglima Majapahit itu anaknya seorang yang sangat sederhana. Namanya Gili Suci yang bernama anaknya Panglima Perang Gajah Mada. Gili Suci itu mencintai sebuah hewan yang bernama kucing Condromowo. Ya, kucing Condromowo itu tidak luput dari seorang ratu yang bernama Putri tadi. Mengapa dibikin sebuah anaknya Panglima Perang tadi yang bernama Gajah Mada, ibunya yang bernama Gili Suci? Gili Suci itu orang tidak mampu dari rakyat biasa. Dan dia suka mengabdi seorang raja, akhirnya dapatlah anak raja. Gili Suci itu sangat luar biasa, menyukai Condromowo. Kucing Condromowo itu tidak segan-segan bila menyakiti seorang majikannya dinamakan Gili Suci. Condromowo akan mengeluarkan mata yang sangat tajam. Ya, dinamakan kucing Condromowo itu sangat luar biasa. Sekali kucing itu baik, berbuat baik sekalian. Kalau berbuat jahat tidak tanggung-tanggung. Burung terbang bisa jatuh sendiri kalau dilihat Condromowo tadi. Makanya Condromowo itu ilmunya sangat luar biasa sekali, kawan-kawan. Condromowo itu seorang makhluk kucing yang disukai seorang ratu dan ibunya Panglima Perang Gajah Mada. Ingat saudara-saudaraku semuanya, zaman sekarang dan kita berinkarnasi yang ke-16 ini, kita sebagai orang Indonesia menyukai budaya, kesenian, ya juga Indonesia ini maju sekali. Indonesia maju, makanya perubahan sangat luar biasa. Harga BBM juga naik, tidak masalah. Yang penting jangan bikin pusing, ya jangan bikin Anda pusing. Kalau Anda pusing, Anda beli puyer bintang 7 nomor 16. Ya. Saya coba bikin manusia 1000 aneh pendekar wong gendeng, asli dari orang Jawa Tulen, suka cerita yang nyata, mengagendakan seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya, disayang rakyatnya, dimanja rakyatnya, juga dipilih rakyatnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Insinyur Jokowi yang sangat luar biasa, mantep. Ingat, saya Joko Pingin, untuk Anda semuanya jangan lupa like, share, dan komen biar Anda tidak penasaran dengan Joko Pingin manusia 1000 aneh pendekar wong gendeng. Tentang sejarah raja di tanah Jawa ada 9 raja. Tapi ingat-ingat saudaraku, nenek moyang kakek moyang mengajarkan bahwa Indonesia sangat luar biasa. Makanya kita harus bisa mengayomi Indonesia karena kita mempunyai adat dan budaya kita. Bahwa kita orang NKRI harga mati, dan kita mempunyai Garuda Pancasila, dan kita mempunyai bendera Sang Merah Putih. Kita harus bisa hormati. Indonesia kita ayomi, ya. Indonesia kita bangun bersama-sama sampai Bapak Presiden Soekarno bilang, "Kutitipkan negara ini untuk rakyat Indonesia." Makanya perjuangan mbah-mbah kita sangat susah, tidak mudah dan tidak gampang. Dapat fitnah, dapat cobaan, makanya kita meneruskan. Bangsa Indonesia ini sangat luar biasa. Jangan sampai diberontak siapapun. Indonesia harus kita ayomi. Indonesia tetap merdeka. Bendera kita Sang Merah Putih kita hormati. Salam waras dan salam sehat untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!